Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik. Hari ini saya live perdana untuk program atau project What the Book Said. Jadi saya dan istri itu memutuskan untuk salah satu proyek Ramadan kami itu What the Book Said. Apa yang buku katakan. Atau sebenarnya buku itu pengen ngomong apa gitu. Jadi terinspirasi oleh bukunya Malcolm Gladwell yang berjudul What the Dog Say. Jadi di Malcolm Gladwell itu dia bercerita bahwa pandangan-pandangan dia lalu dibukukan. Nah, dia bilang what the dog say karena dia menganggap dirinya itu atau dia dianggap oleh sekitarnya itu anjing gitu, underdog lah. Nah, kalau ini kami ingin membahas tentang what the book say dan saya memilih untuk episode pertama, episode perdana ini adalah buku dari Margaret Shannon yang berjudul Gullible Trouble atau masalah-masalah Gullible. Gullible itu kan orang yang lugu, polos, mudah ditipu gitu ya. Itu Gullible. Nah, saya cerita dulu kenapa saya pilih ini. Nah, saya diskusikan dengan istri. Jadi, kemarin 2 pekan yang lalu saya ikut kegiatan di Jakarta yang diselenggarakan oleh Asoka. Nah, Asoka itu namanya Festival Gaharu Bumi. Nah, di Festival Gaharu Bumi ini ada salah satu presentasi yang menarik buat kami berdua. Jadi saya dan istri itu ya banyak hal yang menarik, tapi saya dan istri sepakat pada satu ini. Namanya inisiatif Waras Berkebun. Waras Berkebun ini tuh bercerita bahwa ketika mereka namanya Mbak Zahra ya. Mbak Zahra ini mengalami depresi, terus dia berkebun. Sebenarnya saya sudah lama mendengar bahwa berkebun itu bisa meningkatkan kesehatan jiwa. Tapi baru kali ini saya mendengar langsung dari seorang penyintas depresi yang sembuh dengan berkebun tanpa obat ya. Artinya tanpa tergantung obat. Sepertinya dari apa yang dia sampaikan, dia mengkonsumsi obat tapi minimal sekali. Dia memperbanyak aktivitas berkebun. Jadi terapi non farmakologi. Nah, di sini tuh karena aktivitas itulah dia mengatakan sebab utamanya karena overthinking, sama seperti istri saya, suka overthinking. Terus apa ya Mi yang membuatmu itu tidak lagi overthinking, kata saya gitu kan. Terus dia bilang ya karena ayah itu gullible gitu, karena saya itu gullible. Makanya saya pengen bahas buku ini pertama karena emang buku ini buku yang unik ya. Dan bagi saya buku Margaret Shannon yang Gullible Trouble ini dia menyampaikan tentang alam itu sebagai suatu yang menyenangkan dan sahabat. Meskipun alam itu stranger, aneh, asing gitu. Tapi sebenarnya mereka itu dekat dengan kita dan memiliki jiwa. Nah, ini di bukunya ini ya, di bagian depannya ini kan seperti ini bagian depannya. Teman-teman bisa lihat ya, bagian depannya seperti ini. Oh, ini saya pakai yang edisi Korea ya. Nih, saya bacanya pakai Papago apps sama Google Translate. Nah, jadi bedanya apa sih? Buku-buku seperti ini itu jarang ada. Buku apa ya? Seperti ini aja. Ini ya, misalnya saya bawa buku seperti ini. Ini tuh saya dapatnya di BBW ya. Kalau di marketplace tuh jarang gitu. Jadi buku-buku seperti ini jarang. Buku Anthony Browne. Nah, ini juga jarang ada. Jadi saya yang edisi bahasa Inggris nggak ada, apalagi edisi bahasa Indonesia nggak ada. Jadi saya beli yang bahasa Korea. Saya bacanya pakai pakai Papago Apps ya. Saya terjemahkan.
Nah, ini kalau teman-teman lihat bagian depan begini, bagian belakang ini ada sesuatu yang aneh. Apa coba? Ini ada pohon tapi ada matanya. Ini tuh cerita bahwa alam itu memiliki jiwa gitu loh. Dia itu mau cerita itu. Nanti saya bahas lebih detail di bagian dalamnya. Ada juga ulasan-ulasannya. Ini direkomendasikan oleh Froebel ya teman-teman. Jadi tim Froebel ada di Korea itu ada orang-orang yang memang mengkurasi buku-buku untuk PAUD dan TK. Kenapa PAUD yang TK? Karena ini buku ini memang apa istilahnya itu memberikan imaji positif gitu. Nah, imaji positif itu kalau di Korea dikelola oleh tim Froebel itu dari Frederick Froebel ya. Dia itu seorang bapak PAUD dunia. Kalau di Jepang mereka pakainya ini apa Eniki. Nah, saya dengar dari Bu Dewi Utama Faiza juga ada di bukunya Toto-chan, Tetsuko Kuroyanagi yang gadis cilik di jendela. Juga disampaikan di situ bagaimana interaksi dia dengan alam gitu, dengan kupu-kupu warna kuning dan seterusnya. Nah, saya akan mulai membacakan dulu, baru setelah itu nanti saya akan diskusi. Ini sambil nunggu istri saya. Ini bukunya, oke. Gullible Trouble. Saya bacakan ya. Gullible's Trouble. Nah. Marmut kecil Gullible pergi ke rumah pamannya. Di rumah itu tinggallah paman, bibi, dan sepupu perempuannya bernama Lila. Nah, gini lebih nyaman ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Keluarga paman tahu Gullible itu mudah ditipu. Ini marmut kecil. Namanya juga Gullible ya. Nah, Gullible artinya sendiri juga mudah ditipu. Dan dia percaya apapun yang dikatakan kepadanya. Jadi sepupu perempuannya Lila sangat suka menakut-nakuti Gullible. Rumahku penuh dengan monster. Bahkan di taman pun ada monster. Monster sangat menyukai marmut kecil seperti kamu. Wah. Memikirkan tentang monster itu membuat Gullible merinding. Jadi dia segera mencari kesibukan. Dia menemui bibinya untuk bertanya, apa ada hal yang bisa dia bantu? Saat itu bibi sedang membuat kue. Kau tahu betapa aku berusaha membantu bibiku sedang membuat kue? Tapi astaga, mungkin aku lebih baik diam saja. Wah, bibinya kaget. Lalu bibinya bilang, bibi sangat kesal. Sehingga dia membuat sebuah tipuan untukku. Nah, tahukah kau, kalau kamu makan 50 wortel sekaligus, kamu akan menjadi tidak terlihat, akan menghilang. Aku pikir akan sangat menyenangkan menjadi marmut yang tidak terlihat. Bibiku segera mengisi keranjang besar dengan wortel tua. Lalu bibi memberikannya kepada Gullible dan menyuruhnya pergi ke ruang tamu untuk makan. Wah, kasih makan aja nih biar gak ganggu kan. Lalu benar, Gullible makannya. Gullible makan wortel. Makan lagi sampai mulutnya penuh. Ya. Terus bila makan dia makan banyak sekali wortel. 50 sekaligus sih soalnya. Akhirnya Gullible memakan semua 50 wortel. Setelah itu dia merasa perutnya kembung. Lalu dia bercermin. Gullible berdiri di depan cermin dengan wajah penuh tanya. Apakah dia sudah menjadi marmut yang menghilang, yang tidak terlihat? Loh, dia terlihat baik-baik saja. Hanya ada cipratan air wortel di pipinya. Gullible bergumam pada diri sendiri. Itu karena wortel terlalu tua. Wah, jadi dia mencari pembenaran ya, mencari pembenaran. Lalu dia pun pergi melihat apa yang sedang kakak sepupunya lakukan. Kakak sepupunya
sedang mencoba baju-baju cantik untuk pergi ke pesta. Gullible juga ingin memakai baju cantik. Dia pakai baju juga. Wah. Lila sebenarnya awalnya tidak terganggu. Tapi kemudian sepertinya Gullible terlalu heboh. Oh, heboh dia. Lila melihatnya dengan terkejut. Wah. Akhirnya Lila berkata, Gullible, mau coba sepatu sepak bola milikku? Ini dipakai oleh para pemain sepak bola. Wah, Gullible senang banget ya wajahnya ya. Sejak dulu, Gullible sangat ingin mencoba sepatu sepak bola asli yang dipakai para pemain. Jadi dia turun ke bawah sambil memeluk sepatu bola miliknya sendiri, hadiah dari Lila. Dan dia mencoba sepatu sepak bola itu. Wah, tapi apakah sepatu bolanya sedikit longgar? Dia mencoba menendang bola, tapi malah tersandung dan jatuh. Aku pikir aku harus mulai dengan berlatih berjalan lurus dengan memakai sepatu bola. Gullible kemudian pergi ke kamar pamannya. Paman terlihat sangat sibuk. Jadi Gullible membersihkan dokumen kertas untuk membantu pamannya. Kata pamannya. Pamannya kaget ini. Aduh, dibersihin gitu. Padahal memang berantakan ya. Kata pamanku, jika ingin membantu, cucilah batu bara kotor ini. Cucilah batu bara kotor ini agar dapat menyalakan api. Oke, Gullible memang sangat senang membantu. Maka Gullible datang ke wastafel ya. Gullible sangat bangga karena bisa membantu pamannya. Dia pergi ke keran dengan batu bara dan membersihkannya dengan sikat. Namun, batu bara tidak menjadi lebih bersih. Ini Gullible-nya itu di sini loh. Batu bara terus menjadi lebih kecil. Digosok teman-teman nih. Digosok sama si Gullible nih. Dan akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Habis. Gullible tergesa-gesa berlari mencari batu bara. Dia tanya kepada saudara sepupunya Lila. Kakak sepupu sedang mencoba gaun di depan cermin di ruang tamu. Kak, batu bara ada di mana ya? Saat Gullible bertanya, sepupunya menjawab. Batu bara ada di ruang bawah tanah. Jika kau masuk sambil berdiri di atas kepalamu, mereka tidak akan memakanmu. Wah, dia ada di depan ruang bawah tanah nih. Dia ada di depan ruang bawah tanah. Oke. Dan Gullible harus turun dengan menggunakan kakinya ya. Turun dengan kakinya. Gullible berdiri dengan tangannya dan menuruni tangga dengan hati-hati sampai ke depan tong batu bara. Dan dia melihat sesuatu nih. Melihat ada cakar monster. Kira-kira begitu. Apa kau tidak melihat kaki yang mencuat di sudut gelap? Itu pasti kaki monster di ruang bawah tanah. Kata Gullible begitu. Gullible kemudian buru-buru membawa batu bara dan segera menaiki tangga. Dan dia hampir menabrak bibinya di puncak tangga. Gullible berteriak ketakutan. Bibi! Kau harus berdiri di atas kepalamu atau monster akan memakanmu. Wajahnya takut banget ya. Wajahnya takut banget. Tapi bibinya hanya tertawa mendengarnya. Gullible menunggu dengan cemas. Tapi tak peduli berapa lama dia menunggu, bibinya tidak keluar dari ruang bawah tanah. Maka dia mencari kakak sepupu dan pamannya. Gullible khawatir. Dia berlari menemui paman dan sepupunya untuk mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Lalu paman berkata, omong kosong apa itu? Aku akan pergi dengan Lila dan mencarinya. Tapi kali ini, paman dan sepupunya juga tidak kembali. Selain itu, pasti terjadi sesuatu di ruang bawah tanah. Bum! Bum! Suara langkah kaki yang berat terdengar semakin keras. Aduh! Sekarang aku tidak punya pilihan selain melarikan diri.
Tapi ku dengar ada monster di taman juga. Aduh, jadi apa yang harus aku lakukan? Gullible segera berlari ke dapur. Dan dia memakan 50 wortel segar. Wah, jenius sekali ya Gullible ya. Dia mencari wortel segar, makan 50 sekaligus. Karena dia percaya bahwa memakan itu akan hilang, tidak terlihat. Wah. Kemudian dia membawa bola dan memakai sepatu sepak bola itu. Wah, jalan dia kan. Dia udah berlatih berjalan dengan menggunakan ini high heels ya. Wow, nih ada mulai ada cakarnya. Hei Gullible, kata paman. Kembalilah, kami hanya bercanda. Wah, si bibinya yang pakai cakar tadi. Jadi, menurutmu apakah ada monster di ruang bawah tanah? Ada padahal ya. Ada ya. Ini sesuatu yang tidak terlihat. Nah, terus ibu, ayah, lihat ke sana. Gullible bergegas berlari pulang. Nah, ini berlari pulang. Yang kelihatan hanya betul. Dan ada mata nih di sini nih. Wah, ada mata gitu di gambar ini. Ini apa namanya? Pohon atau ya ada jiwa gitu loh. Sama seperti Eniki. Sama seperti prinsip Jepang. Gullible lihat ke sana. Ini ada bola sama ada sepatu. Iya. Dan akhirnya Gullible kembali pulang ke rumah. Gitu. Oke. Nah, buku ini menarik ya. Karena pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa buku ini tuh menunjukkan tentang apa ya? Bahwa segala sesuatu itu memiliki jiwa, teman-teman. Jiwa. Ya, jiwa. Terus ya di sini ini sampaikan jiwa. Nah, dia artinya ketika kita menyentuh hewan, ya, menyentuh hewan jelas ada kelihatan ada jiwanya ya, dia bergerak-gerak. Tapi kalau pohon itu kan seperti seakan-akan tidak memiliki jiwa. Nah, saya juga memegang apa namanya? Ini saya sudah datang. Memegang anak-anak misalnya, bareng ketika mereka bawa apa itu? Jalan gitu, mau tekin ini di mana sini? Mau tekin apa? Daun. Kan dia ini. Tak bilang tuh, ini ada jiwanya loh. Hidup. Nah, tumbuhan itu kan hidup. Dan setiap yang hidup itu memiliki jiwa. Nah, di buku ini sebenarnya bicara tentang itu. Bahwa segala sesuatu itu punya jiwa. Dan yang menarik di sini itu adalah kadang-kadang ketika kita berpikir bahwa segala sesuatu itu punya jiwa, segala sesuatu itu punya ada yang sesuatu di balik itu, kita kan jadi overthinking gitu ya nggak sih? Jadi berpikir lebih gitu loh. Nah, si Margaret Shannon ini dia tak tulis dulu ya. Ini tuh tadi aku baca di itu ini, baca di Goodreads itu sama di Amazon. Aku di Goodreads dan Amazon ratingnya itu 3,8 dan 3,7. Terus kata Margaret Shannon itu seeing is believing. Jadi melihat itu yang mempercayai. Kalau misalnya di sini ya, di sini ini kan dia melihat dan dia mempercayainya bahwa apa namanya, dia kalau makan itu 50 wortel sekaligus dia akan menghilang, akan tidak terlihat. Itu kan emang dia seperti itu. Dia mempercayai itu loh. Meskipun kemudian dia ketika bercermin tidak terlihat. Tapi pada saat apa namanya di akhirnya nanti dia kan kemudian benar-benar menghilang, seakan-akan menghilang. Jadi ini kayak ada sebuah misteri ya. Di awal di halaman ini kan ada ya. Ini ternyata di halaman akhir nanti dijelaskan bahwa ini adalah kaki doang. Jadi nggak ada apa-apanya gitu. Dan memang itu kayak sengaja lah untuk menipu gitu, untuk mengelabui. Nah, lalu kemudian dan dia mempercayai itu. Lah buktinya ketika dia masuk, bibinya itu nggak keluar loh. Beda misalnya ya, bibinya masuk,
dengan biasa, terus bibinya keluar, maka dia tidak akan muncul kepercayaan itu. Tapi ini tuh sengaja bibinya itu nggak keluar gitu. Habis itu ngomong kepada sepupu dan pamannya, paman dan sepupunya masuk dan tidak kembali. Dan bingung kan, karena seeing is believing. Dia itu mau cerita bahwa anak-anak itu, atau ini kan buat PAUD ya, terutama buat PAUD. Anak-anak itu ya mempercaya apa yang mereka lihat. Meskipun kemudian yang mereka percayai, atau gini, ada sesuatu yang tidak mereka lihat gitu, tapi mereka bisa merasakan dan bisa mempercayainya. Seperti ini kan, di bagian belakang ini apa jenenge, dia percaya gitu. Oh, tumbuhan ini tuh bergerak, tumbuhan ini tuh bisa sakit, mengeluarkan getah dan seterusnya. Berarti dia itu memiliki jiwa. Dengan kita mengetahui, menyadari bahwa pohon, tanaman itu memiliki jiwa, maka ketika kita mau mengambil manfaat dari pohon itu, kita juga akan lebih hati-hati kan. Sama seperti konsep Eniki gitu. Menggambar apa yang dia rasakan ketika dia berinteraksi dengan alam. Gitu. Jadi ini tuh terus gini, ada yang menarik ini. Ada satu yang aku garis bawah itu, bahwa kita akhirnya tidak pernah benar-benar sendiri. Kita kan nggak kelihatan ya. Apa namanya ini loh, malaikat nggak kelihatan. Ada banyak hal yang gaib itu, yang tidak terlihat. Dan bahkan kata ini ya, kata Mark Echan itu, even if you're not so gullible, seeing is believing. Bahkan ketika kamu tidak gullible sekalipun, ya, melihat itu bisa mempercayainya gitu. Dan uniknya ini, dia itu mendapat rating yang kurang bagus, baik di Goodreads maupun di Amazon. Jadi ratingnya kurang bagus itu ada beberapa sebabnya ini. Satu ya, beberapa orang menganggap buku ini tuh nggak cocok buat anak TK karena terlalu mendalam. Mikirnya itu kudu banyak gitu loh. Jadi seakan-akan yang bisa baca kayak gini tuh, atau yang bisa memikirkan seperti ini tuh, orang-orang dengan tingkat literasi yang tinggi gitu. Nah, padahal Margaret Shannon itu hanya menyampaikan bahwa seeing is believing, even if you are not so gullible. Jadi mereka beberapa menganggap ini tidak cocok buat anak TK. Termasuk kenapa? Karena dia itu seakan-akan melegalkan atau menunjukkan bullying dalam keluarga. Menunjukkan bullying dalam keluarga. Nah, ini bukan buku yang baik. Ya, seakan-akan bullying itu wajar, biasa gitu loh. Ketika di akhir kan pamannya bilang, "Gullible, kamu di mana?" gitu. "Kembalilah, kami hanya bercanda." Seakan-akan membercandai keluarga sendiri itu biasa gitu loh, bullying gitu loh. Nah, ini tuh juga sebenarnya terjadi di artinya ini. Kamu nggak enak kan? Seakan-akan Margaret Chan itu bilang, kamu nggak enak kan kalau dibercandain sama keluargaku sendiri. Jadi kamu jangan membercandain keluargamu sendiri gitu. Kira-kira sebenarnya gitu ya. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman ketika kamu dibercandain sama anggota keluargamu sendiri, harusnya kamu tidak melakukan hal serupa. Itu kan sebenarnya dia maksud. Tapi ini mereka beberapa itu merespon dengan seperti itu. Kenapa menunjukkan keluarga yang tidak support? Gimana kalau ternyata anak-anak itu berpikir begitu? Oh, keluargaku, pamanku, keluarga besarku itu nggak support sama aku. Dan itu kenyataan. Padahal itu kenyataan gitu loh. Lah seakan-akan, jadi makanya ini tuh orang yang memberikan rating buruk itu ya, menurutku dia itu naif gitu loh. Atau mungkin dia nggak pernah merasakan bullying itu. Sedangkan banyak cerita-cerita dibully di keluarga itu, atau terutama keluarga besar ya, bukan keluarga inti. Nah, ini juga menarik. Ini kan di keluarga besar ya, keluarga yang bukan keluarga inti. Nanti si Gullible ini ketika dia masuk di keluarga inti, artinya ketika bersama dengan ibunya, nah, dia diterima. Kegulibelannya itu loh diterima. Kalau
lawannya gullible, overthinking. Overthinkingnya itu juga diterima gitu loh. Overthinkingannya itu diterima. Nah ini juga. Terus si penulis itu, si apa namanya orang yang komentar itu mengomentari gini. Buku ini tuh nggak bagus. Mending buku seperti Amelia Bedelia. Yang kita juga punya ya. Amelia Bedelia itu kan sifatnya konyol ya. Sama mirip seperti ini, gullible gitu loh. Gampang ditipu gitu. Tapi itu keluarganya itu support. Tempat dia bekerja itu support. Nah harusnya itu kayak buku itu menunjukkan kayak gini loh. Bahwa apa namanya seseorang itu Stigma positif. memberikan stigma positif. Memberikan apa? Memberikan biah. Memberikan nuansa lingkungan yang positif gitu loh. Jangan seperti ini. Ini kan bukunya jadi jelek karena dia menunjukkan bahwa keluarga besar itu melakukan bullying. Padahal kenyataan seperti itu tuh ada gitu loh. Kenyataan seperti itu ada. Kayak ini aja mau lebaran ya. Kan banyak orang yang ini nanti pasti ditanya udah nikah belum dan seterusnya. Kalau yang masih jomblo itu kan itu. Itu kenyataan padahal. Nah, jadi beberapa yang memberikan rating buruk terhadap buku ini sebenarnya mereka tidak mengerti. Dan memang buku ini buat anak-anak. Kalau orang dewasa harus berpikir seperti anak-anak agar bisa mencerna buku ini. Lah anak-anak mesti ngeliat, loh ini kok ada matanya sih di pohon ini kan gitu. Kalau orang overthinking, itu jangan-jangan ada hantu, ada apa gitu. Tapi si gullible ini tuh oke, di situ ada hantu gitu. Jadi aku harus bagaimana? Aku harus makan 50 wortel. Dan 50 wortel muda loh ya. Karena tadi wortel tua nggak bikin efek apapun ke aku gitu. Nah, dia seeing is believing. Kemudian dia mempercayai ada cakar loh di ruang bawah tanah. Berarti ini kemungkinan akan memang benar-benar ada monster kan gitu. Dia mempercayai apa yang dia lihat. Ketika dia menggosok batu bara. Nah, buktinya batu baranya emang hilang sih. Hitam, kotor. Biasanya hitam itu kotor. Ya jadi gosok. Kok hilang? Wah, berarti harus ada lagi yang baru kan gitu. Nah, ini menarik di situ. Terus gini, satu lagi. Beberapa orang menganggap buku ini tuh gimana nanti kalau anak-anak malah jadi penakut. Overthinking tadi loh. Iya kan? Jadi beberapa itu menganggap kayak apa yang ada di sekitar, apa alam yang ada di sekitar kita itu stranger gitu, asing dan membahayakan. Betul nggak? Padahal ketika kita berinteraksi dengan alam itu lembut kan. Dan ya waktu aku sama anak-anak lah, misalnya susur sungai ya. Kan kita khawatir ya, nanti kalau ada ular gimana. Dan kita emang lihat ular kan gitu. Ya. Waktu Umi di atas di sawah, Umi lihat ular gitu. Enggak anak-anak kalau lihat ular gimana? Kalau nanti terpeleset gimana? Kalau Ibrahim nanti ternyata nggak pegangan terus jatuh. Kekhawatiran semua itu kan banyak. Tapi kemudian setelah kita melewatinya, kita tahu bahwa ternyata alam itu lembut gitu. Buat kita itu lembut gitu. Nah ini buku ini cocok untuk membantu kita menerima bahwa ya gullible itu ya oke-oke saja gitu. Dan kita bisa tetap bahagia dengan sikap gullible itu. Tidak perlu merasa, aduh kok aku sering ditipu. Karena aku yang merasa gitu sih. Kok aku diperlakukan seperti ini misalnya. Itu merasa diperlakukan tidak adil dan seterusnya. Wajar saja. Dan gullible ini juga merupakan sebuah teman yang baik untuk seorang overthinking ya. Jadi salah satu tipsnya ini, kalau teman-teman bertemu dengan orang-orang yang overthinking seperti si saya ini, maka teman-teman harus mencari teman ngobrol itu seperti saya yang gullible gitu. Yang gullible gitu. Yang mempercayai apa yang dilihat ya sih. Seeing is believing gitu, yang mempercayai apa yang dilihat gitu. Oke, ada tanggapan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini kayak gini masih bisa ditonton lagi ya? Ada. Masih ya. Alhamdulillah. Begitu. Ini cerita tentang
apa namanya? What the book say. Buku ini mau ngomong apa sih gitu ya. What the book say. Nah, ini sedikit promo teman-teman. Setelah ini kami juga akan, ini kan satu buku ya. Nanti insya Allah akan ada buku-buku yang lain. Kami di bulan Ramadan ini akan mulai dari setiap hari Rabu ya. Pokoknya seminggu sekali aja gitu. Ini proyek keluarga kami untuk berbagi insight apa-apa yang ya kami seneng aja membaca ini, dan kemarin kami sepakat bahwa apa? Ya, kami membaca buku seperti ini bukan hanya untuk anak-anak sebenarnya, tapi juga untuk refleksi kami gitu. Eh, ini tuh apa ya? Ya seperti tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Kemarin ketika saya mendengar ada seorang yang overthinking sampai depresi dan dia sembuh dengan sebuah aktivitas fisik berupa berkebun yang nampak juga gullible. Aku jadi penasaran itu. Siapa yang menyarankan agar si Zahra itu berkebun? Kemarin tuh aku nggak terlalu clear itu. Yang menyarankan siapa? Gitu. Koyok aku soalnya pernah dengar ya. Oh, pernah dengar berkebun itu menyehatkan jiwa. Iki Mas apa namanya? Ayahnya itu kan tetangga kita juga ada gitu. Yang memang dia itu apa ketika Kayaknya minum obat tambah. membaca terus itu gitu loh. Inisiatif pengen mencoba kalau nggak salah. Oh, si Zahra itu ya. Nah, kayaknya gitu ya. Karena ketika dia ke psikiater tidak memiliki ide atau gagasan itu ya kan. Dia tetap apa namanya? Obat. Menyarankan dengan obat gitu. Nah, itu menarik ini, menarik. Menarik. Ya, alhamdulillah. Begitu, insya Allah nanti ada beberapa buku-buku yang lain yang akan kami bahas. Teman-teman tetap bisa mengikutinya meskipun tidak live. Kalau di sini kan, kalau pas live kayak gini berarti kan bisa, bisa mengomentari langsung gitu ya. Atau bisa bertanya, ngobrol dan seterusnya. Tapi teman-teman masih bisa menyimak read aloud dan diskusi kami tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.